Iya, sudah. Udah. Coba. Sebentar. Reference. Iya, Nah, sudah. oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you udah hadir di sini. Thank you juga udah membantu berdonasi buat kita menangani pandemi ini bersama-sama. Nah, sekarang kalau tadi Ko Hendri udah bahas mengenai makronya, gambaran besarnya, kondisi globalnya seperti apa, dan kira-kira Indonesia seperti apa. Nah, kalau di sini saya akan fokus lebih ke marketnya, lebih ke IHSG-nya. Jadi IHSG krisis dalam angka. Nah, seperti kita tahu, ini adalah grafik harga saham, grafik IHSG dibandingkan dengan dana asing. Jadi ini datanya update 28 April, jadi per 28 April atau hari Senin ya kalau nggak salah, itu IHSG sudah turun 28,1% year to date-nya. Dengan total dana asing yang keluar sebesar 22,1 triliun. Nah, sekarang gimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Dengan crash-crash tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 per year to date ini udah turun 28,1%. Untuk histori-histori krisis sebelumnya di 2008 IHSG turun di closing 54%. Dia IHSG di low-nya dinilai titik terendah paling bawah ini itu sempat mencapai 60%. Jadi ini datanya semua 2008 crash-nya 11 bulan, recovery-nya 16 bulan. 2013 crash-nya 3 bulan, recovery-nya 11 bulan. 2015 crash-nya 6 bulan, recovery-nya 11 bulan. Nah, sekarang kita nggak tahu nih 2020 crash-nya mau berapa lama. Ini udah kurang lebih 4 bulan berarti. Udah kurang lebih 4 bulan IHSG turun, IHSG jatuh di 2020 dan penurunan IHSG itu sudah melebihi penurunan di crash di 2015 2013 seperti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari data ini kita tahu bahwa recovery market itu tidak terjadi 1 sampai 2 bulan. Jadi nggak usah panik buying, nggak usah ini sepertinya udah bottom, langsung beli semua all in, jangan seperti itu. Nanti strateginya kita bahas di belakang. Cuma poin pertama yang mau saya kasih, recovery market itu tidak terjadi 1 sampai 2 bulan. Jadi nggak usah panik. Nah, selanjutnya saya coba buat riset. Ini adalah pergerakan IHSG, ini krisis 2008, ini krisis 2008, ini krisis 2013, ini crash 2015. Jadi masing-masing ada penurunan, tadi angkanya kita udah tahu. Jadi kapan saya mendefinisikan sebuah recovery adalah ketika IHSG-nya kembali ke titik tertingginya. Nah, dari sini saya buat simulasi. Kira-kira harga saham-saham, misalkan saham-saham yang nanti ada di belakang, saham blue chip, saham yang dikenal publik, yang market cap-nya besar, itu harganya berapa waktu start di sini sampai dia balik lagi ke titik recovery di sini. Nah, itu harganya berapa? Nah, ini 2008. 2008 saya ambil sampel 20 saham yang dikenal publik dan market cap-nya besar. Saya yakin semua dari kode saham ini Bapak Ibu tahu. Ada ASI, Astra Internasional, Adaro, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Carun Pokpan, Gudang Garam, Sampurna, dan seterusnya. Oke, nah cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah pada, misalkan contohnya ini Astra. Saham Astra itu pada 2008 itu awal-awal harganya 2.660. 2.660, lalu dia turun sampai ke bottom di 1.030. Oke, di 1.030. Bottomnya di 1.030. Atau dia turun 61,3%. Nah, begitu IHSG-nya balik ke level ini, ketika IHSG balik ke level ini, itu harga saham Astra udah 4.190. Jadi jauh di atas, hampir 100% di atas harga waktu dia di awal 2008. Nah, ini data-datanya bisa dilihat. Yang hijau ini artinya yang harganya lebih tinggi, harga sahamnya lebih tinggi daripada kondisi waktu awal 2008. Ini 2008, lalu selanjutnya 2013. 2013 sama, pendekatannya sama.
pendekatannya sama. Jadi Astra Internasional, ASII, waktu di poin B itu harganya 7.050. Begitu dia di bottom atau di poin A sini itu harganya 6.050. Nah, waktu balik ke poin C, waktu IHSG di poin C, harga Astra itu udah 7.700 atau di atas start pointnya atau di atas titik pertama dia sebelum jatuh, sebelum crash. Nah, ini crashnya 14%, recovery-nya 27%. Jadi lebih tinggi. Sekali lagi kalau kita lihat mayoritas harga saham ketika IHSG sudah recovery itu lebih besar daripada harga saham waktu IHSG sebelum jatuh, sebelum crash. Nah, ini 2015. Ini 2015 pun sama. 2015 waktu itu krisis komoditas, kalau saya nggak salah, harga oil turun, batubara turun. Nah, ini kurang lebih sama juga cara bacanya. Nah, dari kesimpulan dari data-data ini kita tahu bahwa harga saham setelah harga saham setelah IHSG recovery itu umumnya lebih tinggi daripada harga saham pada saat IHSG baru mulai krisis. Itu poin yang pertama dari riset ini. Nah, selanjutnya ya tadi recovery nggak berlangsung 1 bulan 2 bulan. Recovery market nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi ada prosesnya. Jadi setelah market bottoming, umumnya akan ada masa konsolidasi. Akan ada masa sideways-nya kalau orang market nyebutnya. Jadi ya tadi, nggak usah buru-buru beli. Nggak usah, benar Warren Buffett bilang, be fearful when other greedy and be greedy when other fearful. Tapi masalahnya jangan kita telan itu mentah-mentah, jangan kita all in langsung semua. Karena belum tentu di sini bottomnya. Bisa jadi lebih turun lagi, nggak ada yang tahu. Nah, jadi summary dari poin tadi, dari riset tadi, harga recovery itu lebih tinggi daripada harga awal sebelum krisis. Jadi kalau nanti ada saham-sahamnya di belakang, kita bahas. Lalu poin kedua, recovery market tuh nggak hanya terjadi 1-2 hari. Jadi kalau Bank BNI waktu awal 2020 itu harganya 7 ribuan, sekarang harganya cuma 4 ribu, itu udah turun hampir 50%. Jadi itu sebenarnya opportunity. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan waktu terbaik beli saham di masa krisis? Ini pertanyaannya. Nah, mengenai kapan waktu terbaik, daripada tanya kapan, lebih baik kita jawab pertanyaan beli saham apa. Karena kapan itu nggak ada yang bisa prediksi, tadi seperti Ko Hendry bilang, dan market biasanya bisa bereaksi lebih dulu dibandingkan data-data yang keluar di berita di pasaran. Di market itu reaksinya lebih dulu. Nah, kalau kita mau beli saham, pasti kita punya metode tuh. Punya metode, dan ini adalah metode yang paling simpel, yaitu fundamental analysis. Nah, mungkin banyak yang tanya, Ko Frans atau Pak Frans, di bursa kita saham ada ratusan saham. Ada ratusan saham, 693 kalau saya nggak salah terakhir. Cara analisanya gimana? Nah, di sini saya kasih 5 acuan indeks. 4 sebenarnya. Indeks keempat itu buatan saya sendiri, top 20 market cap. Tapi ada IDX value 30, itu saham-saham yang mempunyai price to earning ratio rendah, lalu ada growth 30, itu saham-saham yang punya PER dan PBV stabil, lalu ada IDX high dividend yang punya dividen besar, lalu ada indeks LQ45. LQ45 yaitu 45 saham paling liquid. Saya yakin semua Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, kalau baru kenal saham, itu biasanya orang sekuritas atau orang-orang yang udah trading saham atau yang udah jual beli saham, itu biasanya akan refer kamu untuk beli indeks LQ45. Kenapa? Karena itu adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, di sini adalah kinerjanya. Jadi kinerjanya waktu krisis 2008 turun berapa persen, waktu 2013 turun berapa persen, 2015 turun berapa persen, 2020 year to date update tanggal 20, kalau nggak salah 28 April. 28 April, nah rata-rata dan segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan ini top 20 market cap. Jadi total 20 saham yang menggerakkan IHSG. Ini misalkan kalau yang warnanya hijau itu artinya harga sekarang itu sudah
penurunannya sudah lebih besar daripada penurunan 2008. Jadi harga sekarang penurunannya sudah lebih besar daripada 2008. Kalau kita lihat misalkan di sini ada Bank BCA. Bank BCA 2008 turun 26%. Kemarin waktu hari Selasa ya, ke-28 hari Selasa, itu Bank BCA udah turun 26,4% atau udah di bawah krisis 2008, udah di bawah harga crash 2008. Bahkan sudah lebih dari rata-rata penurunan harga saham Bank BCA dalam tiga masa crash. Jadi data ini nanti bisa dilihat sendiri, tapi kurang lebih ini buat top 20 market cap. Di sini kita bisa simpulin, banyak banget saham murah. Bank BRI tadi kata Koendri turun 40%. Lalu ada Japfa. Ini Japfa Comfit turun 41%. Lalu ada Sampurna 27% dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini untuk IDX high dividend. Jadi yang dividennya paling besar. Dividennya bukan paling besar, tapi yang berdividen besar tapi berfundamental bagus. Ini ada listnya, ada Adaro, Astra dan seterusnya. Ini datanya bisa dilihat. Kurang lebih penurunannya udah rata-rata di atas 20%, rata-rata 30% 2020 ini. 2020 ini penurunannya 33%. Sementara rata-rata penurunan 3 tahun krisis ke belakang aja 28,46%. Selanjutnya ada IDX V30, ini yang punya pair rendah. Bisa dilihat listnya nanti Bapak Ibu dikasih materinya, saya kasih. Selanjutnya ada IDXG. IDXG ini IDX indeks yang beracuan pada saham-saham yang punya pair dan PBV stabil. Jadi yang growth-nya stabil, nggak loncat-loncat. Karena ada beberapa emiten yang mungkin sektor bisnisnya volatile, akhirnya earning-nya volatile juga dan nilai pair-nya bisa volatile juga. Seperti itu. Selanjutnya ada LQ45. Ada LQ45, bisa dilihat juga kurang lebih sama cara bacanya. Dan terakhir adalah Big Bang atau bank besar. Nah, semua pasti setuju kalau ketika IHSG naik, saham-saham yang akan dibawa naik ke atas juga adalah saham banking dan consumer. Nah, ini statistiknya. Ada BBCA yang udah lebih dari 2008 penurunannya. Nah, ini datanya bisa dilihat nanti. Nah, sekarang kita udah tahu screener buat kita beli sahamnya apa aja. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu terbaik beli saham di masa krisis? Kita balik lagi ke pertanyaan pertama tadi. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sama dengan kita tanya kapan COVID berakhir. Nggak ada yang tahu. Bisa besok tiba-tiba ditemukan vaksinnya, bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Tapi yang pasti, badai pasti berlalu. Kita sepakat semua masalah pasti selesai kok. Kita punya masalah, semua pasti selesai. Dan setiap hujan itu pasti berhenti. Pertanyaannya adalah kapan hujannya berhenti? Nah, di market statement badai pasti berlalu dan kapan ini itu sama dengan harga terendahnya di berapa? Itu pertanyaan yang sering saya terima beberapa waktu ke belakang di market. Pak, ini harga BRI udah bottom belum ya? Ini harga ini udah bottom dulu ya, harga ini udah bottom belum ya? Saya nggak tahu kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Karena ya kita nggak ada yang tahu bottomnya kapan. Cuma yang saya tahu, saham-saham blue chip, top market cap itu udah turun lebih dari 20%. Udah lebih turun dari 20%. Nah, udah lebih turun dari 20%, sekarang next-nya apa? Sekarang next-nya kita harus buat rencana investasi kita. Jadi kita harus buat rencana investasi kita. Jadi jangan tunggu COVID-nya selesai, tapi kita mulai action dari sekarang. Kenapa? Ya tadi Koendri bilang, market itu reaksinya lebih dulu. Jadi bisa jadi market bulan depan misalkan udah recovery. Di pasar nggak ada berita apapun. Di pasar nggak ada berita apapun, tapi 6 bulan kemudian misalkan baru ada beritanya. Misalkan vaksin corona ketemu. Jadi cara kerja bursa saham seperti itu. Karena dari market itu kan bergerak dari harapan dan ketakutan. Nah, balik lagi ke rencana investasi. Sekarang gimana, Pak, cara beli saham yang baik di masa seperti ini? Nah, saya selalu punya prinsip. Lebih baik kita buat ideal price
daripada kita harus cari harga terendah atau best price. Karena cari best price itu susah banget. Nggak ada yang tahu. Tapi buat ideal price itu gampang. Ideal price itu apa? Harga pembelian yang ideal. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Caranya gimana? Dollar cost averaging. Atau gampangnya nabung saham kalau sekarang. Nabung saham. Nah ini saya coba simulasi lagi. Yang saya simulasikan adalah beli saham Bank BCA di masa krisis IHSG ini. Jadi di masa IHSG krisis 2008, kenapa saya ambil 2008? Karena yang level penurunannya itu yang mendekati 2008 karena 2015 lewat, 2013 lewat semua. Nah, di sini saya beli saham BCA. Setiap bulan saya beli. Jadi setiap awal bulan, setiap tanggal 1, saya beli Bank BCA sebesar 5 juta rupiah. Nominalnya bisa disesuaikan dengan sahamnya. Cuma yang pasti di sini selama masa IHSG di sini, krisis sampai ketemu recovery lagi, saya belanja saham Bank BCA setiap bulan. Dan ini adalah harga yang kiri adalah harga pembelian saya di saham Bank BCA pada saat di candle putih ini, di atas pas masa recovery yang ketemu di poin C, di titik C ini. Ketemu saya dapat harga 3.448. Sementara harga Bank BCA saat IHSG ada di poin C ini itu ada di 5.500 atau sudah naik 62%. Sudah naik 62%. Atau kalau kita nabung 5 juta setiap bulan, kita rutin nabung 5 juta setiap bulan, itu total ada 27 bulan dikali 5 juta 135 juta. Nah, total aset kita growth jadi 219, artinya kita untung 62%, 62,6%. Nah, ini adalah grafik. Kalau kita mengikuti strategi ini dan ketika krisisnya udah berakhir di sini, di poin C ini, kita nggak beli lagi, kita diemin aja saham BCA. Jadi kita nggak beli lagi setiap bulan, kita nggak top up lagi, kita diemin. Uang kita jadi 1,1 miliar. 1,1 miliar. Jadi sebelumnya 135 juta. Selanjutnya apa? Misalkan saham Bank BRI. Beli 1 juta di harga open. Setiap bulan beli 1 juta. Prinsipnya sama. Beli setiap awal bulan, selama penurunan IHSG sampai IHSG kembali ke poin C. Beli terus. Ini adalah Bank BRI. Bank BRI kita dapat average harga 578 di akhir periode dan pada akhir periode atau pada masa IHSG udah recovery itu harga saham BRI udah 825 atau profit 44%. Nah, sekarang kalau kita diemin, kita nggak top up lagi, kita diemin aja. Uang kita jadi 142 juta, bahkan sempat jadi 200 juta di akhir tahun 2019. Sempat 200 juta. Jadi, growth-nya cukup tinggi. Selanjutnya ada Cepin Carun Pokpan, sektor poultry. Jadi sama strateginya. Setiap 1 juta, beli di harga open 1 juta. Ini buat Cepin. Harga average-nya di 170, harga Cepin pada waktu IHSG sudah recovery itu 560 atau profit 251,6 juta. Gitu. Nah, ini nabung saham Cepin. Jadi kalau saya beli Cepin, nggak saya apa-apain lagi ketika udah selesai belanja, saya punya harga di average 170. Uang saya jadi 837 juta dengan modal 27 juta. Tapi ya tax time 10 tahun. 10 tahun ya gila banget, yieldnya berapa persen tuh. Nah, selanjutnya ada CTRA atau Ciputra. Ciputra juga sama 300 ini nabung 500.000 setiap bulan. Modal kita jadi 13.500.000 dan pada akhir periode harga beli saya 187, harga CTRA di 334 dan aset nabung saham kalau kita diemin sampai 2020 hasilnya seperti itu, masih untung, bahkan sempat 80 juta atau 800% lebih. Nah, dari
ketiga contoh tadi, beberapa contoh tadi, kita semua tahu. Jadi dalam masa menabung, wajar kalau kita akan ada dalam kondisi floating loss atau rugi, atau potensial rugi. Jadi nggak usah heran kalau ketika saya beli saham hari ini, minggu depannya turun. Nikmatin aja. Pokoknya setiap bulan depan mau harga turun, mau harga naik, kita beli. Bulan depan lagi, beli lagi. Bulan depan lagi, beli lagi. Tapi rugi terus. Nggak apa-apa. Kenapa? Akan ada saatnya nanti, kata Ko Hendri tadi sama, ketika vaksinnya udah ketemu dan itu harga saham udah pada terbang tinggi semua. Dan disitulah saya berani jamin saham-saham Bapak Ibu udah bisa untung. Dengan catatan sahamnya yang benar, bukan saham bakri dibeli atau saham gorengan dibeli, saham third liner dibeli, tapi saham-saham blue chip. Saham-saham yang kepemilikan investor asingnya tinggi, saham-saham yang pegangan-pegangan fund manager seperti itu. Nah, jadi metode terbaik dalam masa seperti ini menurut saya pribadi adalah tadi dengan cara kita buat harga yang ideal. Jadi nggak usah sibuk-sibuk cari bottomnya berapa, apakah ini udah reversal atau akan turun lagi atau nggak usah pikiran seperti itu. Lebih baik cari harga ideal. Cari harga ideal. Karena faktanya untuk sekarang ini, kita itu udah mulai di tengah-tengah. Kalau semua simulasi tadi, kita startnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita udah mulai di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya, berarti ini opportunity juga. Berarti kita udah dapat harga lebih murah juga. Bayangin BRI udah turun 40%. Mau turun seberapa lagi? Nah, mungkin ada pertanyaan. Terus Pak, gimana? Atau kok gimana kalau ternyata harga saham Bank BRI kalau ISG turun terus? Pertanyaan saya, turun terus pun sampai berapa? Cara kerja bursa saham itu bukan tadi ya, balik lagi, cara kerja bursa saham itu tergerak karena harapan dan ketakutan. Nah, ketakutannya udah habis nih. Ketakutan corona itu udah habis. Sekarang market mau dikasih berita corona apapun, nggak ngefek apa-apa. Nanti harus ada berita baru lagi, di mana market panik lagi, baru di situ harga turun lagi. Tapi pertanyaannya, berita itu ada atau enggak? Bisa ada, bisa enggak? Bisa ada. Misalkan nanti kalau yang saya prediksi ya, yang saya lihat, mungkin ketika data-data ekonomi rilis, mungkin beberapa minggu sebelumnya harga saham akan jatuh. Jadi market selalu lebih dulu. Itu faktanya. Jadi akan lebih jatuh. Cuma kalau sampai turun-turunnya enggak mungkin. Enggak mungkin sampai turun-turunnya, karena market itu kan digerakkan oleh tadi harapan dan ketakutan. Ketika ada orang yang takut, ada orang yang berharap. Jadi ini menurut saya masa-masa seperti ini adalah masa-masa terbaik. Dan penting, jangan beli sekaligus. Jangan beli sekaligus. Kenapa? Karena kalau itu bukan bottomnya, ternyata masih turun, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, ya harga average-nya tinggi. Beda sama nabung terus, harga average-nya bisa mengadjust penurunan harga kalau harganya turun lagi. Seperti itu. Paling dari saya itu, thank you. Silakan kalau ada pertanyaan.